Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Ibu harap kabar anak-anak baik ya. Di masa pandemi seperti saat ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan tubuh, seperti dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dan jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi dan sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia dan hewan. Selamat menyimak video dari ibu. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang mengatur pemompaan darah yang dibutuhkan tubuh untuk kelangsungan hidup. Sistem ini juga biasa disebut dengan sistem transportasi karena sejalan dengan aliran darah. Juga mengangkut zat-zat maupun hormon yang dibutuhkan tubuh sehingga tersebar merata. Sistem peredaran darah ini juga tidak hanya berlaku pada manusia, tetapi juga hewan. Kemudian untuk fungsi dari sistem peredaran darah, yaitu memiliki fungsi yang pertama untuk mensuplai oksigen dan sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, membawa gas karbon dioksida ke paru-paru. Yang ketiga, mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan. Keempat, untuk menjaga suhu tubuh. Dan yang kelima, untuk mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel-sel tubuh. Untuk organ pada sistem peredaran darah pada manusia, yaitu ada 3. Yang pertama, jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Dan yang ketiga ada darah. Jantung merupakan salah satu organ yang penting dalam kelangsungan hidup manusia. Sudah jadi rahasia umum bahwa jantung memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen serta zat-zat lainnya untuk kepentingan seluruh sel tubuh kita. Oleh karena itu, jantung akan terus-menerus memompa darah kita tanpa henti sepanjang hidup manusia. Pembuluh darah. Pembuluh darah dapat kita ibaratkan sebagai salang yang bersifat elastik. Sifat ini sangatlah bermanfaat untuk mempertahankan tekanan darah yang stabil. Pada keadaan normal, apabila tekanan darah meningkat, maka diameter pembuluh darah akan melebar sebagai bentuk adaptasi untuk menurunkan tekanan yang berlebih agar menjadi normal. Berdasarkan fungsinya, pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh darah kapiler, pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi, dan yang ketiga pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Untuk pembuluh darah kapiler memiliki dinding kapiler yang sangat tipis yang berfungsi untuk pertukaran zat. Yang kedua, untuk pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi, yaitu berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung, terletak agak ke dalam dari permukaan tubuh dan memiliki dinding pembuluhnya kuat dan elastis. Jika dipegang, denyut jantung akan terasa. Dan yang terakhir, untuk pembuluh vena atau pembuluh balik berfungsi untuk membawa darah menuju jantung. Umumnya, pembuluh balik mengalirkan darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Pembuluh ini terletak di dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan, dan memiliki dinding pembuluh balik yang tipis dan tidak elastis. Darah. Darah merupakan alat transportasi utama dalam sistem sirkulasi atau peredaran darah. Darah berfungsi untuk yang pertama mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke jaringan dan paru-paru. Yang kedua, mengangkut zat-zat lainnya ke seluruh tubuh seperti zat makanan, ion, dan hormon ke seluruh tubuh. Yang ketiga, berperan aktif untuk
melawan berbagai macam penyakit. Yang keempat, memelihara keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima, untuk mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme. Dan yang terakhir, untuk memelihara tubuh pada kondisi normal sekitar 37 derajat Celcius. Di dalam darah terdapat komponen-komponen penyusunnya, yaitu yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah merupakan bagian yang besar, yaitu sekitar 50. Anak-anak, untuk sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka, yaitu darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan alirannya lebih lambat. Yang memiliki sistem peredaran darah terbuka biasanya terdapat pada hewan serangga. Darah pada serangga yang disebut dengan hemolimfa mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak mengangkut oksigen. Struktur jantung pada serangga masih sederhana, sehingga disebut dengan jantung pembuluh. Sistem peredaran darah tertutup, yaitu darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Sistem peredaran darah tertutup, contohnya pada burung dan mamalia atau hewan yang menyusui, yaitu memiliki 4 ruang jantung yang terdiri dari 2 serambi, 2 bilik. Yang kedua yaitu pada reptilia atau reptil atau hewan melata. Contohnya terdapat pada hewan ular atau buaya, yaitu memiliki 4 ruang jantung, namun sekat antara bilik kiri dan kanan belum sempurna. Yang ketiga terdapat pada amfibi. Contoh hewannya adalah katak, yaitu memiliki 3 ruang jantung yang terdiri dari 2 serambi dan 1 bilik. Kemudian yang terakhir adalah ikan. Ikan memiliki 2 ruang jantung yang terdiri dari 1 serambi dan 1 bilik. Baik anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan dari sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Semoga penjelasan dari Ibu tadi membantu anak-anak untuk memahami materi ya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.